Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Sudahkah kita hidup dalam kebenaran? Ayat bacaan firman Tuhan terambil dalam 1 Yohanes 2 ayat 4-6. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku yang saya kasihi, setiap orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sesungguhnya dapat digolongkan sebagai orang yang sudah tahu kebenaran. Karena Kristus adalah kebenaran itu sendiri, sebagaimana yang Ia katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yohanes 14 ayat 6. Dalam hidup sehari-hari, tidak semua orang Kristen yang tahu kebenaran yang mau hidup di dalam kebenaran. Ini sama seperti berbohong kepada diri sendiri. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 4 dikatakan, barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kalau kita perhatikan, yang dimaksudkan dengan kata mengenal dalam ayat ini adalah mengerti, mengetahui, yang menekankan kepada sebuah pengalaman hidup. Tanda bahwa orang mengenal kebenaran berarti mempraktekkan atau melakukan kebenaran tersebut dalam setiap tindakan, atau dengan kata lain taat. Mengenal dan melakukan adalah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan. Bagaimana seseorang bisa dikatakan bahwa ia telah mengenal kebenarannya bila tidak ada buah-buah kebenaran yang dihasilkan dalam kehidupan nyata? Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Perlu kita ketahui bahwa hidup dalam kebenaran itu tidak dapat terjadi dalam semalam, tetapi melalui sebuah proses dan ada harga yang harus dibayar. Untuk hidup dalam kebenaran, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuka hati dan mengarahkan telinga untuk teguran dan koreksi. Amsal 15 ayat 31 berkata, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak.
Kita harus akui bahwa hidup kita ini tidak sempurna, tetapi kita sedang berjuang menuju kepada kehidupan yang semakin disempurnakan. Karena itu, izinkanlah Roh Kudus atau Roh kebenaran membentuk dan memproses hidup kita. Tanda seseorang telah mengenal kebenaran adalah ia akan berpikir 1000 kali jika hendak melakukan dosa atau pelanggaran, karena ia tahu bahwa setiap ketidaktaatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Saudaraku yang saya kasihi, kita sebagai orang percaya harus dapat melakukan kebenaran ini. Memang hal ini adalah salah satu perjuangan kita dalam hidup beriman. Ketika kita hidup dalam kebenaran, berarti hidup kita tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi. Dengan kata lain, hidup dalam kebenaran berarti hidup secara jujur. Sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita harus menyadari, bahkan mempraktekkan kebenaran dalam hidup, sebagaimana Allah Bapa yang adalah sumber kebenaran. Dalam diri Allah tidak ada kepalsuan, karena Allah adalah kebenaran sejati. Selalu ada keselarasan antara apa yang dikatakan Allah dan yang diperbuat Allah. Menjadi pertanyaan kita saat ini, sudahkah kita hidup dalam kebenaran? Kebenaran macam apakah yang telah kita hidupi selama ini? Apa yang harus kita lakukan untuk terus hidup dalam kebenaran itu? Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 menjawab, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Mampukan kami agar kami dapat selalu hidup dalam kebenaran akan firman-Mu, sehingga semakin hari kami boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Ya Bapa, malam hari ini kami bersyukur dan berterima kasih atas semua berkat yang telah Engkau limpahkan di sepanjang hari ini. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu agar kami dapat tidur dengan nyenyak, dan bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di sepanjang hari ini, baik sengaja maupun yang tidak sengaja. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa malam hari ini. Kami percaya Engkau sudah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.